78 Jakarta, Ibu Dewi Indriani selaku ketua, dan para host dan co-host yang luar biasa dari pagi sudah menjaga keamanan Zoom ini. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak orang tua murid, peserta didik SMA Negeri 78 Jakarta, dan yang paling penting yaitu ada Kak Mayang Sari. Halo Kak Mayang Sari, sehat Kak Mayang? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kak Mayang Sari ini akan nantinya mempresentasikan PKN STAN, betul ya Kak Mayang ya? Sekarang betul. Iya, sekarang jadinya PKN STAN gitu ya. Kalau kita dulu Iya, sekarang nyebutnya PKN dulu STAN aja gitu ya. STAN aja. Sekarang Iya. PKN STAN. Baik, oke. Kak Mayang sudah siap memberikan informasi yang luar biasa siang ini? Iya, sudah siap. Ini saya juga bawa ada rekan kerja saya nanti akan membantu share screen dan untuk nyetel videonya juga. Oke, baik. Dengan Kak siapa temannya? Dengan Mbak Ainun yang satu lagi. Oke, selamat siang Mbak Ainun. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas Bu Ainun. Ya, terima kasih atas berkenannya waktu dan kesediaannya. Sambil berjalan kita akan menunggu teman-teman semua yang kelas 12, kelas 10 dan kelas 11 dan sekolah lain yang ingin bergabung juga kita akan mempersilahkan begitu ya. Sebelumnya saya akan membacakan, izin saya membacakan ya Kak Mayang ya untuk biodata boleh, dari Kak silakan. Mayang ya. Baik, nama Sukma Mayang Sari atau biasa disebut Kak Mayang, betul ya? Iya, betul. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juni 1996. Oke, berarti kita nggak beda jauh nih Kak umurnya ya Kak? Iya, betul. Iya, saya di 95, Kak Mayang di 96. Baik, untuk pangkat golongan sudah penata muda, golongan 3A. Kemudian jabatan saat ini yaitu pelaksana subbagian administrasi kerjasama dan kehumasan PKN STAN, Badan Pendidikan Pelatihan dan Keuangan, Kementerian Keuangan. Alamat kontak yaitu di Politeknik Keuangan Negara STAN, Gedung M, lantai 1, Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan. Ada emailnya yaitu smayangsari96@kemenku.go.id. Telepon kantornya ada tertera di situ. Kemudian riwayat jabatannya yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Keuangan pada periode Februari 2019 sampai dengan Februari 2020. Dan saat ini sebagai pelaksana subbagian administrasi kerjasama dan kehumasan PKN STAN, Badan Pendidikan Pelatihan dan Keuangan, Kementerian Keuangan. Oke, berarti kalau misalkan lulus dari PKN STAN dulu sudah otomatis langsung PNS gitu ya Kak ya? Iya, kalau lulusan PKN otomatis PNS. Luar biasa. Oke. Cuman kebetulan saya lulusan yang umum ya. Kebetulan saya lulusan yang umum ya, bukan yang dari PKN STAN. Oh gitu. Penerimaan umum. Baik, nanti akan dibedah. Siap. Ya, bahkan akan dibedah dengan secara rinci. Saya berikan waktu untuk Kak Mayang untuk memaparkan tentang PKN STAN. Selamat menyaksikan teman-teman, selamat mendengarkan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian juga tertarik kepada PKN STAN. Silakan Kak Mayang. Baik, terima kasih untuk MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mayang Sari dari PKN STAN, biasa dipanggil Mayang, panggil Kak aja ya, karena masih beda umurnya dikit lah sama teman-teman sekalian. Mungkin sebelum saya presentasi untuk PPT-nya, mau ngasih video dulu untuk ditonton teman-teman biar nggak bosan juga kan dengerin nanti penjelasan juga dan udah ada gambarannya juga. Jadi mungkin ini akan dibuka dulu dengan video. Minta tolong untuk Mbak Ainun bisa untuk share screen video. Mbak, maaf videonya belum ada suaranya.
Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik generasi milenial dan generasi Z. STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN, adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, PKN STAN memperbarui kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan terhadap perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut juga akan didukung dengan program pendidikan asrama bagi mahasiswa PKN STAN. Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Civitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran, tugas, nilai, serta pengumuman lainnya. Pembelajaran jarak jauh juga didukung dengan adanya pembelajaran melalui video conference dan video pembelajaran lainnya. Kurikulum akademik terus diperbarui dengan penekanan kemampuan analisis setiap mahasiswa untuk menyongsong PKN STAN yang berakreditasi unggul dan bertaraf internasional. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu,
Terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan, juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan Civitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap Civitas Akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang, seperti akademik, seni, dan olahraga. Mahasiswa PKN STAN merupakan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, keberagaman dan kesatuan Indonesia dapat terpancar dari tiap kegiatan kemahasiswaan di PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan yang unggul, profesional, dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN. 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 PKN STAN Untuk Indonesia. Baik, barusan kita sudah menyaksikan video profil dari PKN STAN. Mungkin untuk gambaran juga buat teman-teman sebelum saya mulai penjelasan dari PPT-nya. Langsung aja mungkin kita langsung masuk ke PPT-nya untuk penjelasan lebih lanjut lagi. Mungkin tadi teman-teman juga pas nonton videonya banyak kan yang nanya-nanya kayak, itu video di syuting di mana ya? Itu tempat apa ya? Kayak gitu. Itu kegiatan apa? Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di PowerPoint ini. Baik, sebelumnya seperti yang dari tadi udah disebut, saya akan menjelaskan tentang Politeknik Keuangan Negara STAN. Beberapa dari kalian mungkin bingung kenapa sekarang namanya itu PKN STAN, padahal dulu kayaknya cuma STAN aja kan, cuma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi semenjak tahun 2015, PKN STAN itu memang sudah bertransformasi menjadi politeknik, yang tadi namanya Sekolah Tinggi menjadi Politeknik. Jadinya sekarang namanya Politeknik Keuangan Negara STAN. STAN itu jadi sekarang udah nggak ada kepanjangannya lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin orang tua kalian atau tetangga atau teman ada yang tanya, STAN tuh apa sih kepanjangannya? Kalian udah bisa jelasin nih. Jadi STAN tuh sekarang kepanjangannya Politeknik Keuangan Negara STAN, udah bukan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. STAN-nya itu sekarang udah jadi kayak nama brand aja gitu, nggak dipanjangin lagi. Jadi Politeknik Keuangan Negara STAN, seperti itu. Next. Oke, ini ada logo PKN STAN yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah familiar juga. Oke, selanjutnya visi. Visi dari PKN STAN ini yaitu menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sejahtera dan berkeadilan sosial. Seperti namanya, memang PKN STAN ini fokusnya adalah pengelolaan keuangan negara gitu. Jadi memang buat kalian yang tertarik dengan bidang ekonomi negara, kalian bisa masuk ke PKN STAN. Next. Oke, untuk misinya ini mungkin bosan kali ya teman-teman kalau misalnya saya bacain nih semuanya. Mungkin saya mau highlight aja untuk misi PKN STAN yang nomor 3. Di sini ada memberikan kesempatan yang adil dan akses pendidikan pengajaran berkualitas bagi putra-putri terbaik bangsa dalam membangun keberagaman sumber daya pengelola keuangan negara. Yang dimaksud sini adalah jadi PKN STAN ini memang memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh teman-teman SMA yang mau lulus dari Sabang sampai Merauke, semuanya tuh punya kesempatan yang sama besarnya untuk masuk ke PKN STAN. Jadi memang PKN STAN ini kita sangat mengedepankan keberagaman ya, keberagaman. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke PKN STAN itu kalian gak cuma ketemu orang dari Jakarta doang, orang dari Jabodetabek doang. Jadi situ tuh seperti mini Indonesia kali ya. Di situ semua mau dari daerah Sumatera, Kalimantan, atau dari Papua itu ada semua di PKN STAN. Next.
Oke, ini kita langsung aja masuk ke program studi PKN STAN. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut nih tentang program studi PKN STAN, pastinya teman-teman pernah dengar kan program studi PKN STAN tuh dulu ada pajak, ada bea cukai gitu. Tapi semenjak tahun 2021 kita memang sudah merubah kurikulum di mana yang tadinya kita ada D1 pajak, D1 bea cukai, D3 gitu. Sekarang semuanya jadi D4 dan cuma ada 3 program studi aja. Tuh, jadi semuanya yang kayak kalau kalian nyari di mana sih, yang kemarin ada pajak, yang kemarin ada bea cukai, itu semua sekarang dilebur namanya. Jadi program studi jadi cuma 3. Next. Nah, apa aja 3 itu? Di sini program studi di PKN STAN ada 3, yaitu 1 Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, lalu ada Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Ini pasti bingung kan ya, karena kok mirip-mirip ya? Terus bedanya tuh apa? Nah, next. Next. Oke, yang pertama ada Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Untuk D4 Akuntansi Sektor Publik ini, dia fokusnya adalah ke pengauditan, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, serta sistem informasi. Terus apa aja yang akan kalian pelajari di sini? Di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara mengaudit internal dan eksternal, menyusun dan menganalisis laporan keuangan negara, lalu menganalisis transaksi keuangan negara, merumuskan kebijakan di bidang akuntansi dan menganalisis sistem informasi. Jadi di sini kalian akan belajar akuntansi, tapi beda sama akuntansi kampus-kampus lainnya. Di sini akuntansinya akan fokusnya ke sektor publik atau lebih ke keuangan negara. Oke, next. Next. Baik, sebentar sepertinya ada kesalahan teknis untuk PPT-nya. Akan di-share lagi. Oke. Oke, selanjutnya ada D4 Manajemen Keuangan Negara. Nah, manajemen keuangan negara ini beda nih sama akuntansi. Kalau yang tadi fokusnya ke akuntansinya, yang ini lebih ke manajemennya. Yang pertama di sini akan belajar manajemen treasury negara, manajemen penerimaan negara, lalu yang akan kalian pelajari di sini juga bagaimana sih caranya menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan negara, menganalisis pembiayaan dan investasi, menata laksana keuangan negara tingkat satuan kerja, dan menata laksana keuangan bidang perpajakan dan kepabeanan. Nah ini nih, ini menjawab semua pertanyaan teman-teman yang misalnya bingung, kalau misalnya pajak sama bea cukainya dihilangin, jadinya yang mana dong? Kalau misalnya mau belajar tentang pajak dan bea cukai. Nah, pajak dan bea cukai ini sekarang dilebur dan dimasukkan ke program studi ini, Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Next. Oke, yang terakhir ini yaitu Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Di sini yang akan dipelajari di manajemen aset publik adalah manajemen dan perencanaan aset strategis, penilaian bisnis dan properti, lalu bagaimana cara kita mengelola aset, menganalisis kekayaan negara, terus menjadi ahli pengadaan, serta melakukan lelang. Di sini melakukan lelang termasuk ada mengelola piutang, menilai bisnis dan properti, dan menganalisis kelayakan bisnis. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya sekarang program studinya, dan semuanya sudah D4. Next. Nah, karena sekarang udah D4, jadi akan berbeda tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu ya tahun-tahun yang sebelumnya, sebelum 2021, D1 tuh cuma 1 tahun sudah bisa bekerja, D3 cuma 3 tahun, sekarang semuanya sudah Diploma 4 yang dimana sama dengan 8 semester. Jadi kalian yang masuk PKN STAN ini sekarang akan sama levelnya lah sama dengan teman-teman kalian nanti mau masuk kampus di univ swasta atau univ negeri yang lain, itu kan mereka S1 ya. Dan itu 4 tahun. Nah, di sini Diploma 4 sama dengan S1, mereka setara gitu. Dan sama-sama 8 semester. Lalu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya juga, semenjak 2021 kemarin, untuk semua yang baru masuk di PKN STAN, di tahun pertamanya akan ada pendidikan asrama. Jadi 1 tahun pertama kalian akan asrama, yang secara gratis akan disediakan oleh PKN STAN, seperti itu. Jadi hanya 1 tahun pertama. Setelah itu bebas kalian mau mencari kosan sendiri, atau tinggal bersama siapa, kayak gitu. Next. Oke, di PKN STAN ini juga ada beberapa syarat-syarat kelulusan, baik dari kehadiran maupun penilaian.
Untuk syarat kelulusan utama sendiri harus menempuh dan lulus mata kuliah yang dipersyaratkan. Jadi memang semua mata kuliahnya harus lulus dan juga ada nilai pembangunan karakter ya, kurikulum pembangunan karakter ini yaitu asrama. Lalu ada berhasil mempertahankan karya akhir studi. Mungkin ini sama dengan skripsi ya, kalau misalnya di kampus-kampusnya itu skripsi. Lalu ada syarat kehadiran juga, tiap perkuliahan, tiap mata kuliah tuh minimal 11 kali dari 14 kali pertemuan. Jadi jangan sampai eh, absennya ada di bawah itu. Lalu kita juga ada nih, mungkin biar lebih mudahnya disebut nilai IP minimal kali ya, penilaian ini. Jadi memang di PKN-STAN itu setiap semesternya ada nilai IP minimal yang di mana kalau kalian tidak mencapai nilai minimal tersebut tidak dapat melanjutkan perkuliahan seperti itu. Next. Nah, pasti tadi penasaran kan kenapa sih kok STAN strict banget sampai ada nilai IP minimalnya gitu. Sampai kenapa ada IP minimal sampai nggak bisa lanjut lagi kalau misalnya nilai IP-nya nggak mencukupi. Jadi, karena PKN STAN ini sekolah pemerintahan ya yang ada di bawah Kementerian Keuangan, jadi memang biaya pendidikan, program reguler dan afirmasi di PKN STAN itu dibebankan ke APBN. Jadi apabila kalian sudah diterima di PKN STAN, dari awal masuk sampai lulus kalian tidak akan dipungut biaya untuk kuliah gitu. Jadi memang kuliahnya selama 4 tahun itu gratis. Jadi karena kuliahnya itu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh APBN, memang ada persyaratan yang lebih strict itu seperti yang nilai IPK-nya, ada nilai minimal IPK. Jadi hal yang harus kalian kejar di situ adalah jangan sampai IPK-nya berada di bawah nilai minimal. Tuh. Next. Selanjutnya ada unit kegiatan mahasiswa. Ini kan dari tadi udah fokusnya ke itu ya, ke IP. Aduh, kayaknya di PKN-STAN strict banget nih, harus belajar terus. Enggak dong. PKN-STAN itu enggak cuma belajar, karena kita juga ada unit kegiatan mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Jadi kalau misalnya kalian masuk PKN-STAN, jangan takut juga untuk mengembangkan bakat-bakat kalian yang di luar akademik gitu. Di sini kita menyediakan ada eh, unit kegiatan mahasiswa mungkin kalau di SMA seperti ekskul ya. Di sini ada macam-macam ekskul, ada vokal, ada teater, ada radio yang berminat radio, terus ada berbagai jenis olahraga di sini juga ada. Lalu di sini juga ada masyarakat fotografi untuk yang hobi fotografi gitu. Eh, tes suara. Ya, masuk Kak Oke. Mayang, masuk. Baik. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada fasilitas kampus. Jadi semenjak tahun lalu ya memang STAN ini lagi banyak pembangunan gedung-gedung baru. Jadi kalau kalian masuk ke STAN pasti kalian akan cukup wah melihat banyak gedung-gedung yang terlihat sangat baru seperti itu. Di atas kanan ada gedung baru kita, itu namanya Gedung N. 8 lantai kalau nggak salah ya. Terus itu juga ada liftnya, ada rooftopnya. Itu termasuk gedung paling baru kita untuk pembelajaran anak-anak, mahasiswa. Lalu kita juga punya gedung student center. Gedung student center tuh sejenis aula ya, aula yang bisa dipakai buat acara-acara, ada tribunnya, bisa buat kalau anak-anak SMA tuh apa nyebutnya, buat acara-acara seperti pensi kali ya, buat pensi-pensi bisa, buat acara-acara kemahasiswaan apapun, bahkan untuk wisuda juga bisa itu si student centernya. Lalu kita juga ada perpustakaan juga yang baru dibangun itu, yang di bawah itu foto-foto perpustakaan yang baru. Terus kita juga punya poliklinik gigi dan umum. Jadi buat kalian yang kuliah di PKN STAN, terus tiba-tiba ada yang sakit, itu nggak usah pergi langsung langsung ke rumah sakit gitu. Kalian bisa ke poliklinik secara gratis gitu. Karena memang itu semua fasilitas gratis untuk semua mahasiswa dan pegawai. Ini barusan ada pertanyaan, mungkin sekalian saya jawab juga kali ya. Sekalian ini kalau misalnya ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, langsung tulis di chat aja biar sekalian jalan gitu. Ini ada yang nanya dari Ros. Oh gitu, nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, nggak Sekalian apa-apa. jalan gitu ya. Boleh. Ada atas nama Ros Paulina ya, IP minimal berapa Kak? Oh iya, tadi yang sempat dibahas tentang IP. Untuk IP minimal ya, semester ganjil IP minimalnya 2,6, untuk semester genapnya 2,75. Jadi harus dipastikan jangan sampai IP-nya di bawah nilai tersebut. Seperti itu. Oke, next. Baik, untuk lokasi pendidikan, buat yang belum tahu, PKN STAN ini kita ada di Bintaro, lebih tepatnya di Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Tangerang Selatan.
Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih ya dari Jakarta. Paling kalau naik kereta juga gampang, bisa turun stasiun Jurangmangu, bisa turun stasiun Pondok Ranji, dan itu udah gampang banget tinggal naik Gojek. Jadi memang sebenarnya PKN ini nggak jauh-jauh banget buat kalian-kalian yang tinggal di Jakarta gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Naifa 12 MIPA C. Oke, apakah sistem DO ada setiap semester sampai ke semester 8? Iya, betul. Jadi sistem DO ini emang berlaku di setiap semester gitu dan memang sistem DO ini lumayan strict ya dan nggak cuma by IP doang, nggak cuma berdasarkan IP. Kadang tuh juga ada kedisiplinan yang dimana kalau kalian ketahuan mencontek, itu ada beberapa kasus bahwa kalian langsung tidak diperbolehkan untuk lanjut gitu karena ketahuan mencontek. Jadi memang di PKN STAN ini sangat melatih untuk jujur gitu, untuk jujur dan juga menjaga apa namanya pendidikannya agar tetap di atas nilai yang ditentukan seperti itu. Oke. Terima kasih Naifa. Oke, next. Baik, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya tentang SPMB PKN STAN, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. Jadi SPMB PKN STAN ini cuma diadakan setahun sekali ya kita dan nggak punya jalur lain, jalurnya itu cuma sekali. Dan ini cuma satu-satunya jalur masuk dan tidak ada jalur lain. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nawarin, bisa nih bayar segini masuk PKN STAN, itu jangan percaya karena pasti itu penipuan. Soalnya setiap tahunnya tuh PKN STAN kita selalu dapat laporan ya. Ada yang di email atau dapat surat penipuan gitu tentang jalur masuk PKN STAN. Jadi jalur masuk PKN STAN itu sekali lagi saya tegaskan cuma ada satu. Jadi kalau mau cari info yang official, pastikan itu dari website PKN STAN atau akun officialnya PKN STAN. Oke, next. Baik, ini karena kita belum tahu ya untuk SPMB tahun depan itu bentuknya seperti apa. Jadi SPMB ini memang setiap tahunnya cukup dinamis. Sistemnya suka berubah-ubah karena kita juga mengikuti sistem dari kedinasan yang lainnya. Ini mungkin saya akan bahas tentang SPMB yang baru berjalan kemarin ya. Baru selesai itu kemarin bulan Agustus September itu baru selesai, baru penerimaan. Dan ini mungkin bisa dijadikan acuan saja ya, tapi jangan dijadikan patokan yang benar-benar pasti karena tahun depan bisa aja berubah gitu. Oke, next. Oke, untuk program penerimaannya biasanya PKN STAN itu kita punya 2 program. Yang pertama program reguler, satunya lagi program afirmasi. Nah, apa bedanya reguler sama afirmasi itu? Oke, akan saya jelaskan. Next. Yang program reguler ini jadi program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya, atau pemerintah daerah. Jadi untuk program reguler ini bisa dimasuki oleh semua mahasiswa dari seluruh wilayah ya. Jadi memang mau kalian dari wilayah manapun, kalian bisa masuk lewat program ini. Next. Untuk persyaratannya sendiri mungkin sama ya, sama penerimaan kampus-kampus lain. Untuk lulusan tahun 2021 rata-rata nilai ujian ijazahnya itu harus 70 untuk calon lulusan. Jadi memang kenapa kita misahin ada lulusan tahun sebelumnya sama lulusan tahun yang diadakannya ini karena memang di PKN STAN ini banyak sekali yang sudah mencoba dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya dari tahun sebelumnya dia gagal, dia masih bisa ikut lagi, dicoba lagi di tahun setelahnya gitu. Jadi memang persyaratannya agak beda. Kalau untuk calon lulusan kan biasanya dia belum ada ijazah ya, ijazahnya belum keluar, jadi pakai nilai rapot gitu. Terus untuk tahun-tahun sebelumnya baru pakai ijazah yang udah lulusan tahun sebelumnya. Oke, next. Oke, di sini kita memang memperbolehkan semua orang mencoba berkali-kali ya. Dari tahun-tahun sebelumnya kalau gagal boleh lagi coba terus gitu. Tapi kita ada syarat usia gitu. Jadi kalian bisa terus mencoba sampai usia kalian 21 tahun pada tahun itu. Jadi pada 1 September, mungkin kalau tahun depan 1 September 2023, dipastikan umur kalian itu belum 21 tahun gitu. Jadi kalau misalnya belum 21 masih bisa coba terus sampai 21. Terus untuk tahun 2022 ini memang kita memakai syarat ada tes UTBK-nya dulu. Jadi semuanya wajib ikut UTBK, lalu dari nilai UTBK itu jadi syarat untuk ikut SPMB.
untuk nilai UTBK-nya sendiri, TPS-nya minimal 600 dan TBI-nya minimal 450. Lalu ada juga syarat sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. Tuh, next. Next. Oke. Mbak Ainun mungkin bisa di next. Oke. Nah, untuk yang pria tidak bertato dan tidak bertindik ya. Jadi kalau misalnya wanita kan memang biasanya udah itu tuh udah antingan. Kalau bagi pria diusahakan tidak bertato dan tidak bertindik telinganya kecuali karena ketentuan agama. Untuk wanita itu juga sama, tidak bertato dan tidak ditindik tidak lebih dari satu pasang. Jadi kalau misalnya tindik wajib yang satu pasang itu tidak apa-apa. Lalu selanjutnya belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Dan yang syarat terakhirnya adalah tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman SPMB tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya udah pernah lulus SPMB terus nggak diambil, nggak boleh ngambil di tahun setelahnya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya tadi kan program ada yang nanya lagi nih dari Nadira Talika. Untuk tes kesehatan itu ada apa aja ya tesnya? Untuk tes-tesnya nanti akan dibahas di setelah ini. Jadi nanti disimak ya habis ini. Oke, di sini kita ada program afirmasi. Tadi kan bahas program reguler ya. Nah, apa sih bedanya sama afirmasi ini? Jadi khusus afirmasi ini memang kita adalah program khusus yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi bedanya adalah kalau yang tadi reguler adalah untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, sedangkan afirmasi ini cuma dikhususin ke teman-teman kita di bagian Indonesia Timur, seperti itu. Next, persyaratannya. Untuk persyaratannya sendiri sama persis dengan yang reguler, hanya saja ditambah beberapa persyaratan khusus, yaitu yang pertama dia harus punya surat keterangan dari SMA-nya yang menyatakan bahwa peserta merupakan peserta afirmasi. Jadi dia dipastikan bahwa dia SMA-nya memang beneran ada di daerah yang dikhususkan itu. Next. Dan juga dia telah menyelesaikan SD, SMP, SMA di provinsi yang dikhususkan, lalu memiliki garis keturunan orang tua, ayah ataupun ibu kandungnya itu harus asli dari daerah sana, dan juga dia juga harus mendapatkan rekomendasi dari SMA atau yang sederajat. Jadi memang setelah syarat-syarat yang tadi reguler, ditambah beberapa syarat khusus yang untuk meyakinkan bahwa dia memang asli dari daerah timur, seperti itu. Next. Baik, ini kita punya kuota formasi atau kebutuhan tahun 2022, jadi memang ini angka ya, berbentuk angka yang bisa kalian lihat. Ini kemarin penerimaan yang paling baru banget nih, bulan September baru saja selesai, kita total menerima 750 dengan jumlah 700 di reguler dan 50 afirmasi. Untuk formasi kebutuhannya sendiri kita ada 300 dari D4 akuntansi sektor publik, 350 dari manajemen keuangan negara, dan 100 dari manajemen aset publik. Bisa dilihat ini perbandingan dari reguler dan afirmasinya memang karena afirmasi ini merupakan jalur khusus ya, jadi memang kuotanya tidak sebanyak dari reguler seperti itu. Totalnya 750. Yang 2021 tuh kemarin kita 275. Jadi memang setiap tahun untuk jumlah formasinya kita tidak bisa memberikan secara pasti ya. Baru nanti fixnya adalah pas lagi pengumumannya keluar. Karena memang kita tuh jumlah kebutuhan kuota semua tuh berdasarkan dari Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan. Jadi tahun itu mereka lagi butuh berapa orang gitu, baru disampaikan ke PKN STAN dan baru kita bikin kuotanya berapa, seperti itu. Next. Untuk jumlah pendaftarnya sendiri, ini ada jumlah pendaftar dari 3 tahun terakhir. Kenapa tidak ada 2020? Memang 2020 kita sempat tutup penerimaan, gitu, karena mau transformasi dari D1, D3 ke D4. Untuk 2019 kemarin, karena kita masih ada D1, masih ada D3, itu memang alokasi kebutuhannya ada banyak, 3.000 orang. Dengan jumlah pendaftar 133.000, jadi persentase diterimanya 2,2%.
Lalu 2021 yang hanya ada D4 itu kita kuotanya paling sedikit 275, jumlah pendaftarnya 38.000, persentasenya 0,7% diterima. Lalu di sini ada tahun yang terakhir ini yang baru, kita kebutuhannya 750, jumlah pendaftarnya 36.000, dan persentase diterima 2%. Bisa dilihat sini memang persentase penerimaan PKN STAN itu di kisaran 0 sampai 2 % ya. Jadi memang persaingannya cukup ketat untuk di PKN STAN ini. Jadi sekalian saya juga mau menjawab pertanyaan dari Dila. Pendaftaran afirmasi dan reguler waktunya bersamaan apa tidak? Iya betul, bersamaan. Jadi afirmasi dan reguler ini dibuka secara bersamaan, tesnya juga mereka sama gitu kan, tapi memang kuotanya aja yang berbeda gitu. Untuk afirmasi punya kuota sendiri, reguler punya kuota sendiri, kayak gitu. Oke, next. Next, ini adalah penempatan. Mungkin tadi saya belum sempat nyebut secara jelas ya. Untuk lulusan dari PKN STAN ini, kalian tidak perlu pusing buat nyari kerjaan lagi karena sudah pasti ditempatkan dan sudah pasti langsung bekerja gitu. Tapi ditempatkannya di mana itu belum bisa dipastikan dari awal. Jadi memang harus tunggu sampai lulus terakhir baru nanti ada pemilihan penempatan. Nah, untuk penempatannya di mana aja di sini semua lulusannya nanti akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan baik itu Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya di Indonesia, ataupun pemerintah daerah. Jadi nanti memang tergantung dari formasi dan kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Tuh. Penempatannya ini nanti akan dilakukan setelah kelulusan. Jadi habis kelulusan kalian akan langsung ada penempatan, habis penempatan langsung bisa kerja seperti itu. Jadi buat yang mau kuliah gratis terus bisa langsung kerja, kalian berarti PKN STAN itu tempat kalian. Next. Oke, ini untuk tadi sempat ada yang ditanya juga tentang tahapan pendaftaran. Jadi untuk tahun ini tahapan pendaftaran PKN STAN itu semua dimulai dari portalnya Dikdin ya. Dari portal Dikdin BKN. Pertama ada mengunggah dokumen persyaratan, lalu setelah daftar di portal BKN, kalian ke portal portal SPMB untuk kunci data. Lalu nanti ada kalau misalnya udah lolos seleksi ini termasuk yang tadi tes UTBK dulu. Kalau UTBK sudah memenuhi syarat, kalian di seleksi administrasinya dulu, baru selesai. Selesai itu udah lulus, baru kalian bisa bayar untuk ikut ujiannya. Next. Nah, untuk seleksinya sendiri itu seperti apa? Jadi pertama, di sini nggak dimasukkan ya, tapi paling pertama itu ada yang tadi UTBK. UTBK kalian lolos, kalian seleksi administrasi lolos, kalian ke SKD. Nah, SKD-nya ini kita sudah pakai sistem CAT, jadi pakai komputer, dan itu semua yang bikin soalnya dari BKN, karena bersamaan dengan kedinasan lainnya gitu. Kak, bayar ikut ujian harus melalui Bank Mandiri atau bisa dari bank negara lainnya? Dari kitanya hanya Bank Mandiri. Jadi diusahakan ke Bank Mandiri atau mungkin dari bank lain juga bisa ya, tapi kirimnya harus ke Bank Mandiri gitu. Oke. Habis dari seleksi kompetensi dasar, kalau misal SKD kalian sudah lolos, lanjut lagi ke seleksi lanjutan 1 namanya. Seleksi lanjutan 1 ini ada tes kesehatan dan kebugaran yaitu TKK, dan ada juga tes psikologi. Ini tadi ada juga pertanyaan ya, tes kesehatannya itu ada apa saja tesnya. Untuk tes kesehatannya sendiri karena kita memakai dokter khusus, jadi memang untuk patokannya apa saja yang dites itu semua tergantung dari dokter tersebut. Jadi memang kita ada dokter yang emang sudah biasa, dia bagian mengurus tes kesehatannya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya lihat ya dari tahun ke tahun biasanya tes kesehatannya sih dicek lebih ke kesehatan mata, terus kesehatan yang basic-basic aja sebenarnya kesehatan gigi, terus kalian juga ada dicek dari dokternya sendiri kayak gitu. Jadi selama kalian nggak ada penyakit yang berat, mungkin ada penyakit yang mudah kambuh seperti jantung kayak gitu-gitu, menurut saya sih pasti lolos ya untuk tes kesehatan. Nah, untuk tes kebugarannya sendiri ada lari, yang paling umum pasti ada lari sih, tapi untuk tes kebugaran lainnya itu biasanya menyesuaikan ya tiap tahunnya gitu.
Terus ini juga ada pertanyaan, berarti kita melakukan registrasinya setelah mendapatkan hasil nilai UTBK kita. Iya betul. Jadi registrasi ini untuk bayar setelah nilai UTBK-nya keluar. Jadi kalau UTBK kalian sudah memenuhi syarat, itu pasti kalian udah otomatis bisa maju lagi gitu loh ke seleksi yang selanjutnya. Oke, selanjutnya apakah ada minimal dari kesehatan mata? Untuk kesehatan mata sih kita tidak ada minimal ya. Kalau dulu waktu masih ada bea cukai, itu di bea cukai sendiri ada khusus minimal minusnya berapa maksimal. Tapi untuk sekarang kita sudah tidak ada persyaratan untuk kesehatan mata, baik itu minus atau plus kayak gitu-gitu. Selanjutnya untuk tes kebugarannya hanya lari saja, sebenarnya masih ada beberapa tes-tes lainnya, nggak hanya lari, cuma nanti itu akan menyesuaikan di hari H. Oke, selanjutnya apakah di PKN STAN ada maksimal buat nyoba daftar lagi? Untuk maksimal daftar lagi sih sebenarnya tidak ada ya. Tapi tadi seperti yang sempat saya sebutkan di persyaratan awal, itu, maksimalnya pakai umur. Jadi kalau di tahun tersebut, di tanggal 1 September, di tahun di mana diadakan SPMB tersebut, maksimal umurnya harus 21. Jadi kalau misalnya sudah lewat 21, itu udah nggak bisa lagi nyoba, SPMB PKN STAN. Jadi berapa kali ya itu sekitar 2 sampai 3 kali kali ya mungkin kalian bisa mencoba. Seperti itu. Oke, next. Oh, tunggu. Tadi belum ke seleksi lanjutan 2 ya? Oke, habis kalian tadi seleksi lanjutan 1 yang tes TKK dan psikologi, selanjutnya ada tes akhir nih, ini tes penentu yaitu tes wawancara. Kalau untuk 2 tahun terakhir ini sih tes wawancara kita online ya karena memang masih Covid gitu. Tapi nanti kalau misalnya 2023 misalnya sudah lebih baik, sepertinya akan kembali ke, tes wawancara yang face to face, seperti biasa gitu. Untuk tes wawancara sendiri seperti apa itu juga itu tidak bisa dijelaskan karena memang itu ada bagian dari profesional sendiri untuk yang wawancara. Oke, next. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah untuk persyaratan kesehatan dan kebugaran ada syarat terkait dengan tinggi badan minimal? Tidak ada. Tinggi badan minimal kita tidak ada persyaratannya, jadi memang bebas, mau tinggi berapa aja kalian bisa masuk. Lalu yang dari Ros Paulina, kan harus ikut UTBK, kalau misal lulus dapat PTN di UTBK berarti nggak bisa ambil PKN STAN. Kalau misalnya kalian udah dapat PTN di UTBK, kalian tetap bisa ambil PKN STAN. Banyak kok kasusnya yang mereka udah keterima PTN tapi, mereka tetap mau ngambil PKN tetap bisa, cuma nanti ada jalur UTBK sendiri ya. Jadi kayak, kayaknya kalau nggak salah harus regis dari awal kan ya UTBK tuh, kalian mau milih UTBK yang PTN atau mau ada UTBK buat PKN STAN-nya juga, itu kalau nggak salah ada beda 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 regis gitulah. Cuman kurang tahu juga nanti yang tahun depan sistemnya seperti apa, karena masih belum ada, info lebih lanjut juga untuk sistem di tahun berikutnya. Selanjutnya Kak, untuk tahun depan syarat minimal skor UTBK tetap 100, itu juga belum bisa dijawab ya karena untuk UTBK ini sendiri juga belum tentu bakal dijadiin syarat lagi di tahun depan. Jadi memang, eee, UTBK ini sudah digunakan 2 tahun terakhir. Kemungkinan besar iya bisa memakai UTBK lagi tahun depan, tapi juga ada kemungkinan bahwa UTBK ini tidak lagi digunakan. Jadi mungkin lebih baik kalian bersiap-siap aja, belajar gitu, terus nanti untuk mendekati hari-hari, bulan-bulan dibuka SPMB, bisa dilihat dari pengumuman dari resmi PKN STAN-nya, seperti itu. Tapi kalau untuk minimal skor UTBK, kalau misalnya tahun depan tetap pakai UTBK sih harusnya tidak berubah ya, tetap 600. Oke, ini selanjutnya ada gambaran ya jadwal SPMB yang tahun ini. Kemarin tuh kita buka pendaftarannya sekitar bulan April, lalu pelaksanaan tesnya di sekitar bulan Juni, dan pengumuman akhirnya sekitar September. Jadi memang ini berjalan dari awal sampai akhirnya bisa memakan waktu sekitar 6 bulan ya, memang cukup panjang gitu. Jadi cukup panjang dari April sampai September. Jadi mungkin dari sekitar bulan Maret atau April kalian udah bisa pantengin terus dari website PKN STAN, sosial media PKN STAN, untuk biar nggak ketinggalan kalau misalnya kita sudah buka penerimaan gitu. Next. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa kalian teman-teman kalau misalnya mau nyatet, ini ada Twitter PKN STAN, ada
Instagram mungkin kalau teman-teman sering pakainya Twitter sama Instagram kali ya. Bisa di-follow biar ke teman-teman nanti nggak ketinggalan juga. Di sini ada Twitternya PKN Stan ID sama Instagramnya @pknstan. Kalau mau hubungin langsung ke PKN Stan juga bisa, ada nomornya. Terus kita juga punya email dan kita ada website. Jadi jangan sampai teman-teman malah nyari infonya dari situs-situs yang nggak resmi atau dari akun-akun yang bukan official PKN Stan. Karena kadang tuh mereka infonya berbeda dari kita gitu. Jadi dipastikan saja kalau misalnya ada informasi mengenai PKN Stan itu datangnya langsung dari akun-akun resmi PKN Stan. Mungkin bisa teman-teman follow Twitter atau Instagram kita, dua-dua udah centang, jadi pasti official. Oke, next. Oke, mungkin begitu aja kalau misalnya penjelasan dari saya ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang masih mau tanya-tanya lagi, boleh banget, boleh tanya langsung sekarang atau boleh juga via chat gitu. Oke, saya kembalikan mungkin ke MC. Terima kasih. Oke, izin Bu Esther, saya masih bisa. Terima kasih ke Mayang Sari, luar biasa pemaparannya juga tadi juga anak-anak sudah sambil tanya jawab saat presentasi ya Kak Mayang ya. Jadi sudah sangat jelas pemaparannya. Anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Kak Mayang Sari? Ini Kak, ada dari Nadira Talika. Nadira Talika, oke. Untuk tes CAT BKN itu seputar apa saya materinya? Nah ini, tadi nih saya juga agak miss nih untuk penjelasan. Jadi, PKN STAN ini kan memang kita menerima dari berbagai jurusan ya, mau kalian dari IPA, IPS, maupun dari bahasa gitu, bahkan dari paket C gitu yang nggak SMA secara formal juga bisa. Jadi tesnya PKN STAN ini kita tidak ada tes IPS lah, tes geografi, atau tes fisika kayak gitu-gitu kita nggak ada di sini. Untuk tes itu seperti umum ya, mungkin seperti matematika dasar, ada bahasa Inggris, terus ada psikotes gitu, dan ada kewarganegaraan. Kewarganegaraannya lebih ke pengetahuan umum gitu. Jadi memang buat teman-teman yang dari IPA gitu, misalnya minder kayak, aduh, aku dari IPA nih, kayaknya nggak bisa masuk PKN STAN yang IPS gitu, yang kayaknya IPS banget, enggak. Justru PKN STAN ini karena kita belajarnya tentang keuangan negara ya, keuangan negara pastinya kan beda dengan pelajaran ekonomi-ekonomi di sekolah. Jadi semuanya itu pasti belajar dari nol di PKN STAN gitu. Nah, untuk tes CAT-nya sendiri, tesnya itu kalau kalian pernah Google atau pernah lihat-lihat tes CPNS, itu mirip banget sama tes CPNS. Jadi memang berkisar ke pengetahuan umum, matematika dasar, psikotes gitu, dan bahasa Inggris. Ya, jadi sekitaran itu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut SBMPTN STAN, saya saranin sih cari-cari soal ya. Biasanya di Google tuh udah banyak banget. Kalau kalian nyari soal PKN STAN tuh udah banyak banget yang ngasih contoh. Di Gramedia juga suka banyak yang jual ya. Kayak kumpulan buku soal-soal PKN STAN. Itu dari situ aja belajar soal terus. Karena memang model soal-soalnya itu tipe yang harus rajin dipelajari gitu loh. Yang harus dibuat latihan terus-menerus. Bukan yang diajari di sekolah. Seperti itu. Lalu ini ada Oke. pertanyaan, kan harus ikut UTBK. Kalau misal lulus dapat PTN UTBK berarti nggak bisa ambil PKN STAN. Itu bisa. Jadi kalau misalnya kalian UTBK lulus dapat PTN mana, tapi nilai UTBK kalian tuh cukup gitu buat di SPMB PKN STAN, kalian tetap bisa masuk PKN STAN. Tapi dari awal kan dari sebelum tes UTBK tuh emang udah harus daftar ya. Jadi dipastikan aja dari sebelum tes UTBK itu udah daftar SPMB PKN STAN juga gitu. Jadi nilai kalian secara sistem tuh nanti masuk ke PKN STAN. Jadi pas kalian nih, misalnya kalian udah daftar di SPMB PKN STAN tadi kan, di website BKN sama website PKN STAN di awal. Kalian udah daftar, terus kalian ikut tes UTBK, milih PTN ini, terus kalian lulus nih, misalnya PTN-nya dapet di UI gitu. Tapi nilai kalian cukup juga di SPMB dan kalian udah daftar juga kan di SPMB PKN STAN, itu otomatis kalian tetap masuk di seleksinya PKN STAN. Jadi sambil udah diterima PTN tetap bisa ikut seleksi PKN STAN. Jadi nanti bakal keputusan kalian aja mau tetap di PTN atau ke PKN STAN kalau misalnya diterima. Seperti itu. Baik Kak Mayang Sari, terima kasih. Anak-anak masih ada lagi?
Kayaknya mereka juga effortnya sangat bagus ya, siang-siang seperti ini gitu kan, masih Iya, mau sangat semangat mendengarkan loh. dengan semangat-semangat luar biasa ya. Ayo Keren banget semuanya semangat. yang mau langsung ngobrol juga dengan Kak Mayang juga boleh, silakan dinyalakan mikrofonnya, tanya-tanya mengenai PKN STAN, langsung boleh buka mikrofon ataupun juga menyalakan kameranya. Boleh Oke. banget, yang malu juga nggak apa-apa via chat kalau malu Oke. ngomong. Siap. Kak Mayang, kalau misalkan ada orang tua murid, terusnya Mm-mm, kemudian ada peserta didik juga yang ingin bertanya tentang lebih lanjutnya, mm-mm. kira-kira ke mana ya Kak ya? Atau ada WhatsApp dari Eh, Humas atau bagaimana gitu Kak? kita ada itu sih, ada email dan ada Mhm. nomor telepon juga. Tadi juga udah ada di PPT-nya, mungkin nanti saya taruh di chat juga kali ya untuk bisa dihubungi. Biasanya kalau email pasti dibales sih setiap harinya karena emang ada bagian yang ngecek email. Baik. Atau kalau bisa mau langsung ngobrol langsung, bisa juga datang ke langsung PKN STAN ya, ke gedung M lantai 1 itu ada ruang humas, itu kita memang punya gedung pelayanan ya buat semua yang datang Mhm. langsung. Soalnya kebanyakan kalau dari luar kota ya banyak sekali orang tua murid dari luar kota tuh suka banyak bela-belain datang ke PKN STAN untuk nanya langsung gitu. Padahal misalnya anaknya baru mau masuk tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Biasanya udah ada yang survei duluan kayak gitu. Oke. Jadi kita Ya, terbuka kok untuk ditanya-tanyain soal SPMB. oke. Itu ada lagi dari Putri. Apakah berbeda skor nilai untuk pria dan wanita atau sama Kak? Kalau skor kita pasti sama dong, untuk pria dan wanita tidak akan dibedakan gitu. Kan sekarang udah zaman emansipasi wanita Emansipasi. ya. Wanita dan pria Emansipasi. disamakan gitu. Iya, udah emansipasi wanita, wanita harus sama dengan pria gitu kan. Nggak kalah gitu kan. Oke. Dan Kemudian juga nah ini ini kan fun semakin fact banyak yang aja. nanya ya. Mhm, Iya, semakin mhm, banyak nih Kak menyusul nih pertanyaan-pertanyaan nih dari Intan Aulia juga betul ada Kak. betul. Nah, Oke, kalau Intan kita sudah Aulia. terima PTN gitu Mhm, ya. mhm, Kalau mhm. kita terima Nah di PTN lewat jalur raport, apakah masih bisa daftar ke PKN STAN juga? Sama ya kayaknya ya. Nah, Gimana ini Kak? sih tergantung tergantung sistem dari tahun itu ya. Soalnya setahu saya bukannya kalau misalnya udah keterima SNMPTN tuh udah nggak bisa ikut UTBK nggak sih? Saya juga kurang terinfo. Biasanya kalau udah dapet undangan tuh udah nggak bisa UTBK ya? Apa tetap bisa? Ah, itu nanti mungkin bisa langsung dikonsultasikan di guru BK-nya gitu ya Kak ya. Iya betul, itu jadi tergantung. Jadi kalau misalnya di tahun depan ya misalnya Hmm. ternyata bisa kayak gitu, kalian tetap bisa ikut SPMB. Cuman kalau misalnya udah keterima undangan nggak bisa ikut UTBK, berarti kalian nggak bisa ikut seleksi PKN STAN seperti itu. Oke, baik baik baik. Oke. Ada lagi menyusul dari Bunga Selanjutnya Amelia. bunga. Mengapa PKN STAN hanya 1 tahun saja asramanya Kak? Kenapa nggak sampai lulus? Dan satu Ini lagi dari mau Mentari, jawaban. Hmm, langsung saya oke. bacakan lagi Kak untuk dari Iya Mentari ya. boleh boleh boleh. Heeh. Skor tertinggi seleksi UTBK tahun lalu nilainya berapa? Gitu Kak, silakan. Oh, oke. Untuk Bunga Melia ini mau dijawab serius apa bercanda dulu nih? Kalau jawaban bercandanya, kalau misalnya sampai lulus, nggak muat nanti asramanya itu, jawaban bercanda itu. Tapi kalau jawaban seriusnya adalah, ini kan, asrama itu kita sejenis, kurikulum ya, masuk dalam kurikulum kurikulum pembangunan karakter. Nah, kurikulum pembangunan karakter ini memang hanya di setelnya cuma 1 tahun gitu. Jadi kalau misalnya setelah 1 tahun, dianggap mereka sudah lulus dari pembentukan karakternya, maka kalian sudah tidak perlu lagi di asrama. Jadi memang asrama 1 tahun pertama itu fungsinya selain pembangunan karakter, yaitu juga untuk adaptasi anak-anak mahasiswa baru. Karena memang mahasiswa baru PKN STAN itu kan nggak cuma dari Jabodetabek ya, malah mayoritas tuh kebanyakan dari luar Jabodetabek itu. Jadi banyak banget yang pastinya baru adaptasi. Nah, selama ini dibuat supaya mereka bisa adaptasi ke satu angkatannya juga, terus juga untuk, istilahnya, mendisiplinkan ya untuk tahun pertama. Mungkin kan mereka baru lulusan SMA tuh masih belum tahu kayak gimana sih kalau kuliah di STAN itu. Nah, itu tuh asrama ini untuk memudahkan membentuk mereka gitu, menjadi pribadi yang baik, seperti itu. Karena itu jadinya cuma 1 tahun aja, dan juga itu kan pasti kan 1 tahun mereka selesai, angkatan tahun berikutnya masuk masuk asrama lagi gitu, jadi memang gantian asramanya, seperti itu. Oke. Tadi itu Kak untuk skor minimal Kak, tadi Skor dari tertinggi seleksi UTBK ya, kalau tertinggi sih, aduh itu harus buka sistem kayaknya, itu belum bisa diinfoin sekarang deh kayak kalau skor tertinggi, tapi kalau skor terendahnya udah pasti 600 ya, karena memang
batas minimalnya itu 600 gitu. Tapi minimal 600 itu pun belum tentu lolos seleksi juga ya, karena kan memang untuk lolos seleksi itu nggak semua ya pasti lolos seleksi. Misalnya yang 600 itu ada banyak banget terus udah melewati kuota, itu pasti bakal diurutin lagi gitu. Oke. Jadi memang untuk skor tertinggi kurang tahu ya, belum ngecek, cuma nanti mungkin bisa saya cekin tapi nggak sekarang. Siap. Eee, Skor terendahnya sama seperti persyaratan yaitu 600. Oke, Baik, makasih ya baik. Mentari dan Intan Aulia. Iya, Kak Mayang nanti anak-anak kalau misalkan minta PPT-nya boleh ya, ada yang DM Boleh saya boleh boleh, soalnya. nanti mungkin Oke. saya share lewat yang menghubungi saya tuh Ke kemarin Ibu Ibu Dewi siapa ya? boleh, Oh iya, selaku dari Ibu ketuanya betul Dewi kan? aja kalau gitu, oke. Baik. Ada Ada lagi banyak pertanyaan? pertanyaan Oke, muncul dari di siapa message. nih? Luna. Dari Luna, untuk pemaparan yang persyaratan program reguler minimal umur 15 tahun. Oh itu, kenapa ada minimal 15 dan 21. Jadi yang kalau 21 tadi kan udah jelas ya, yang maksimal 21 adalah kalian bisa nyoba terus-menerus sampai umur kalian di tahun itu 21 tahun. Tapi kalau minimal umur 15 tahun, kenapa kita sekarang set umur minimal? Jadi memang kan ada beberapa orang yang TK-nya kecepatan, terus SD-nya akselerasi, SMP-nya aksel lagi, SMA aksel lagi. Kayak gitu kan pasti kan bisa aja dia kuliah jadinya di umur 14 atau 15 gitu, tahu-tahu ternyata udah kuliah gitu kan. Walaupun jarang ya, tapi pasti ada gitu. Nah, di sini akhirnya kita ngeset umur minimum umur 15 tahun. Cuma jarang kok terjadi ada yang di bawah 15. Jadi ini sebagai sejenis syarat ya patokannya aja gitu, dipastikan umurnya lebih dari 15 tahun, gitu. Oke, selanjutnya kuotanya berapa banyak ya? Kalau untuk kuota tahun lalu sih tahun ini sih 750. Tapi kalau tahun depan kita nggak bisa ngasih tahu dulu karena memang belum ada gitu. Kita belum dikasih kuota juga dari Biro Sumber Daya Manusianya belum ngasih tahu mereka butuh berapa gitu kan. Karena kan perencanaan kuota pegawai itu butuh setahun ya. Mungkin awal tahun depan baru ada, baru habis itu kita buka SPMB gitu. Kalau untuk jumlahnya bisa turun, bisa naik ya, dari 750 itu bisa aja tahun depan lebih dikit, atau bisa aja dari tahun depan tuh naik gitu, jadi nggak bisa dipastikan. Oke, terima kasih Shirley dan Luna. Oke. Anak-anak masih ada lagi pertanyaan untuk Kak Mayang? Silakan yang mau nanya langsung, mau mejeng mukanya juga nggak apa-apa kok. Oke. Silakan silakan. Ini kelas berapa ya, berarti semua kelas 12 atau kelas 11 teman-teman? Iya, ini gabung Kak, ada anak kelas 12, kemudian Oh, juga gabungan ya. karena kita kegiatan dari pagi mungkin kan ada sebagian yang mengikuti siang ini gitu. Ada lagi Kak di message Kak, di chat box-nya? Oke, untuk jurusan PKN STAN masih ada kepabeanan cukai ya, soalnya nah ini tadi juga saya udah jelasin, untuk kepabeanan dan cukai dari sampai tahun 2019 kan emang masih ada ya D1 bea cukai, D1 pajak. Nah tapi, semenjak 2021 bea cukai sama pajak itu dilebur ke salah satu prodi kita tadi. Coba mungkin PPT-nya bisa di-setel lagi Mbak Ainun, biar teman-teman bisa lihat juga. Oke, ke bagian prodi. Ya, ini. Jadi, sekarang tuh pajak dan bea cukai sudah dilebur ya jurusannya jadi ke program studi Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara. Di sini bisa dilihat di bagian kompetensi yang bawah ada tulisannya dia belajar juga tentang menata laksana keuangan bidang perpajakan dan kepabeanan. Nah, itu yaitu BC dan pajak. Jadi buat kalian yang minatnya ke BC dan pajak bisa memilih ke program studi D4 Manajemen Keuangan Negara Wah, ini gitu. Selanjutnya, apakah pendaftarannya sama tanggal dan kedinasan lainnya? Iya, biasanya kita barengan sama kedinasan lainnya. Jadi memang, kalau dulu-dulu tuh bisa milih banyak kedinasan ya, tapi kalau nggak salah tahun ini cuma boleh milih satu kedinasan aja gitu. Jadi karena semua kedinasan berbarengan, jadi kalian harus memilih kedinasannya gitu, nggak boleh semuanya, nggak boleh banyak pilihan kayak PTN. Oke, selanjutnya, Kak, ada tipsnya nggak buat masuk PKN STAN? Tips masuk PKN STAN ya.
Ini mungkin yang bisa menjawab mungkin teman saya nih Mbak Ainun mungkin mau masuk tips mau jelasin cara tips masuk PKN STAN? Karena kebetulan yang lulusan PKN STAN ini Mbak Ainun. Saya bukan dari PKN STAN. Oke, selamat siang teman-teman. Saya coba izin menjawab pertanyaan yang tadi ya tentang tips dan trik untuk masuk ke PKN STAN. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mbak Mayang tadi, untuk seleksi masuk ke STAN, yang diseleksi materinya adalah materi pengetahuan dasar. Jadi tidak ada materi spesifik yang berhubungan dengan keuangan negara atau tentang akuntansi atau tentang ekonomi. Jadi semua teman-teman SMA dari semua jurusan bisa ikut seleksi PKN STAN. Karena memang pengetahuannya umum, jadi pengetahuan dasar. Tipsnya adalah, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan soal-soal SBMPTN yang memang spesifik ke bidang pengetahuan tertentu, bisa dibilang soal-soal PKN STAN itu relatif lebih mudah tingkat kesulitannya. Cuma memang untuk mengerjakannya butuh trik khusus yang bisa diperoleh dengan latihan yang rutin gitu. Jadi model-modelnya sebenarnya dari tahun ke tahun soalnya itu kurang lebih sama modelnya. Tapi memang karena ada waktu terbatas, kemudian jumlah soalnya juga cukup banyak, jadi memang perlu latihan supaya kita terbiasa mengerjakan model soal seperti itu gitu. Makanya tadi Mbak Maya kalau misalkan memang teman-teman berminat untuk ikut SPMB PKN STAN, sebaiknya mulai dipersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin teman-teman bisa beli buku kumpulan soalnya atau cari-cari di internet. Di situ teman-teman mulai belajar rutin mengerjakan soal-soalnya supaya terbiasa dengan model soal seperti itu gitu. Jadi ketika nanti sudah ikut seleksi SPMB PKN STAN, teman-teman udah biasa, udah familiar gitu dengan model soal seperti itu. Jadi tidak kesulitan ketika mengerjakannya gitu. Kuncinya itu sih sebenarnya kunci utamanya gitu. Karena dari saya sendiri dan juga saya sharing ke teman-teman dulu juga kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sering-sering latihan soal aja gitu. Oke, terima kasih Kak Ainun. Lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya Kak selanjutnya Mayang. dari Amirah. Di STAN itu ada ketentuan seragamnya enggak? Untuk ketentuan seragam gimana Mbak Ainun? Kalau untuk pakaian, pakaian untuk sehari kuliah sebenarnya tidak. Kalau baru-baru ini, sepertinya baru-baru ini, itu 2 tahun terakhir kayaknya ya, setelah ada asrama itu baru ada satu seragam khusus yang diberikan di tahun pertama. Tapi kalau nggak salah cuma satu saja. Tapi untuk kesehariannya, cuma ada ketentuan pakaian perharinya gitu. Jadi tidak semua hari diberikan seragam, tapi hanya diberi ketentuan. Jadi misalkan hari Senin teman-teman mahasiswa pakai baju kemeja warna putih, bawahan hitam. Kemudian hari Selasa pakai kemeja warna cerah, bawahan bebas. Kemudian hari Rabu pakai batik dan seterusnya. Jadi cuma ketentuan memakai dress code seperti apa tiap harinya. Tapi dari STAN sendiri tidak ada seragam khusus. Hanya di 1 tahun pertama kalau nggak salah. Dan itu pun cuma satu style seragam saja. Baik, menjawab ya untuk Amirah. Selanjutnya Anindita, Kak untuk jurusan bendahara kenegaraan itu masih ada apa enggak ya Kak? Terus masuk golongan apa ya? Untuk bendahara kenegaraan itu juga melebur ya masuk ke tadi mungkin bisa share lagi tadi prodinya. Oke, bendahara kenegaraan. Tapi kalau untuk jurusan ya tidak ada yang hilang ya, cuma lebih ke kompetensi pembelajarannya itu masuk ke prodi-prodi gitu. Untuk bendahara kenegaraan sendiri masuknya ke ini, D4 manajemen keuangan negara. Jadi ini manajemen treasury negara dan manajemen penerimaan negara. Jadi kalau kalian yang mau nyari jurusan kebendaraan bisa masuk ke diploma 4 manajemen keuangan negara yang ini. Oke, terima kasih Anindita. Selanjutnya Karina. Kak berarti mulai perkuliahan itu di bulan apa ya? Mulai perkuliahannya itu berarti di bulan
antara September akhir sampai Oktober awal. Jadi sekitar bulan itu ya biasanya. Kan soalnya tahun ini tuh September awal udah pengumuman akhir. Jadi September pertengahan atau akhir itu biasanya udah mulai perkuliahan langsung. Jadi dari pengumuman sampai masuk ke kampus tuh nggak jauh beda ya. Biasanya cuma 2 minggu, seminggu 2 minggu tuh kalian udah langsung bisa kuliah gitu. Oke, selanjutnya Kak, apakah ada minimal berat badan? Minimal berat badan sih nggak ada ya, cuman memang untuk dokter sendiri tuh mereka punya standar tersendiri, apakah yang dimaksud sehat itu mereka seperti apa, mungkin orang-orang yang mungkin yang obesitas gitu akan dianggap tidak sehat oleh dokternya, cuman itu nanti akan ada standar tersendiri dari dokternya, jadi bukan dari PKN-STAN yang menentukan. Selanjutnya, mmm, oh ini Kirana Zahra nanya udah dijawab sendiri sama Naifa, makasih ya Naifa udah dibantu. Udah dijawab oleh Naifa, sistem dropout minimal IPK-nya, iya benar minimal IPK-nya tuh, semester genapnya 2,75, ganjilnya 2,6. Oke. Nah, Elena 12 MIPA, pembayarannya sekitar berapa ya, Kak? Ini pembayaran apa ya, kalau pembayaran kuliah kita tidak ada sama sekali. Jadi kuliahnya kalian dari awal sampai lulus kalian gratis, tapi untuk nanti pembayaran pendaftaran tesnya ada pembayarannya sekitar 275 ya, Mbak Ainun? Kalau Apa nggak salah yang 300? terakhir 2022 kemarin 350. Oh, 350. 350 itu sudah termasuk biaya untuk CAT yang awal itu 50.000. Oh iya betul, itu sekitar 350 itu untuk biaya tes di awalnya gitu. Tapi untuk kuliahnya kalian tidak akan dipungut biaya sedikit pun. Oke, terakhir masih ada setelah pendidikan apakah mahasiswa ditempatkan daerah gitu atau gimana sistemnya? Untuk penempatan ya ini adalah yang tahu hanya Biro Sumber Daya Manusia ya. Di sini yang Jadi kita menentukan. siap-siap gitu aja Iya ya Kak ya. betul. Jadi memang di saat kalian masuk PKN-STAN itu ada tanda tangan ya Mbak di atas materai? Heeh, ada tanda tangan untuk siap ditempatkan di seluruh Indonesia gitu, di seluruh bagian di Indonesia. Jadi memang sudah resiko juga ya kalau keterima di PKN-STAN nanti penempatannya bisa di mana aja gitu. Oke, terima kasih Kirana Zahra. Oke, masih ada anak-anak sekalian? Makin siang makin ramai pertanyaan-pertanyaannya ya. Luar biasa. Oke, sudah semua yang di chat box. Kalau masih ada yang mau, silakan raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya juga boleh, silakan. Oke, kayaknya memang sudah satu Mayang tadi sudah menjelaskannya secara lengkap, kemudian juga diselingi dengan pertanyaan dan jawaban. Jadi saya rasa sudah lengkap semua, Kak Mayang. Mungkin boleh kita mendengarkan closing statement dari Kak Mayang ataupun dari Kak Ainun. Silakan Kak Mayang. Oke, untuk closing statement sebenarnya nggak terlalu signifikan ya dari saya. Ini mungkin untuk teman-teman aja, cuma untuk menyemangati teman-teman. Pokoknya untuk PKN STAN ini karena memang kita sekolah kedinasan ya, terus gratis juga gitu kan, mana sih orang tua yang nggak seneng gitu tahu anaknya entar bisa sekolah gratis terus langsung kerja gitu. Pas sini PKN STAN itu sebenarnya sendiri gitu tiap tahunnya. Nah, itu biasanya kan. Oke, mungkin buat teman-teman yang nanti berminat masuk PKN STAN, sekarang gitu untuk persiapan, lihat-lihat soalnya seperti apa gitu. Karena PKN STAN itu bisa dibilang memang bukan kampus yang bisa dimasuki dengan mudah ya, karena melihat ujiannya setiap tahunnya saya juga melihat yang daftar banyak banget, tapi ternyata kuotanya kok cuma segini gitu. Terus tiap tahun suka ada yang ngomong gitu, di ITB waktu tahun lalu tuh ada dari ITB udah keterima tapi dia lepas karena masuk PKN STAN gitu. Jadi memang PKN STAN ini peminatnya sangat banyak gitu. Jadi untuk teman-teman yang masuk PKN STAN jangan menyerah gitu ya. Latihan aja dari sekarang. Dan, PKN juga nggak seserem itu kok kalau misalnya kalian memang mampu gitu ya, memang dari awal keterima dari awal keterima kan pasti mampu ya, kalian menjalaninya dengan baik gitu, pasti lulus juga dengan baik gitu. Baik, terus kita tunggu juga kedatangan kalian di PKN STAN bagi yang memang berminat, dan selamat berjuang juga buat teman-teman kelas 12 ya yang tahun depannya udah mulai ujian.
terus yang kelas 11 juga masih punya banyak waktu untuk persiapan gitu. Boleh kok dipersiapin dari sekarang untuk mau masuk kampus mana. Semoga Betul. nanti kuliahnya bisa sukses di mana aja, mau di PKN STAN maupun kampus-kampus lainnya. Dan juga makasih untuk kesempatannya dari ibu guru dan bapak-bapak semua di SMA 78 dan teman-teman semua yang sangat semangat ya. Aduh, seneng sih dari tadi banyak banget yang nanya-nanya gitu secara detail. Soalnya kan biasanya kadang habis presentasi terus kayak nanya cuma 3, oh udah gitu. Ini tapi teman-teman tuh semangat banget nanya tiap detailnya dari A sampai Z tuh semua ditanyain gitu. Bagus Ah, banget sih. Berarti mereka semua tuh sangat memikirkan gitu ntar kuliahnya mau di mana gitu. Ya. betul. Oke. Sekali lagi teman-teman boleh kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mayang Sari, Kak Ainun yang telah memaparkan tentang PKN STAN dengan baik dan dengan jelas sekali ya, sempurna sekali ya. Jadi dengan berakhirnya closing statement dari Kak Mayang Sari, kami mengucapkan selaku panitia, saya selaku pembawa acara, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya dan kesempatannya Kak Mayang. Mungkin barangkali kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu lagi di SMA Negeri 78 Jakarta. Boleh? Sesi dari PKN STAN Terima sudah kasih. berakhir, Ibu Esther, Bu Dewi. Terima kasih sekali lagi Kak Mayang Sari dan Kak Ainun. Baik. Terima kasih, saya izin. Terima kasih Pak Khotibul Terima kasih Kak Saya izin dulu ya. Mayang, Kak Terima kasih Ibu, Ainun, terima terima kasih teman-teman kasih Pak semua. Umar. Terima kasih.